Assalamualaikum guys, pada hari ini saya akan memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara di dalam satu nilai dasar Pancasila, yang kedua nilai instrumenter Pancasila, dan yang terakhir nilai praksis Pancasila. Untuk itu, selamat menyimak ya. Let's explore. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama ada sila ke-1. Di dalam sila ke-1 menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajarannya masing-masing. Di dalam sila pertama terdapat nilai ketuhanan. Di dalam nilai ketuhanan, contohnya, 1. Membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian ada sila kedua. Di dalam sila kedua terdapat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Contohnya, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin. Yang ketiga, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam sila ketiga. Di dalam sila ketiga terdapat nilai persatuan. Nilai persatuan menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Apa saja ya? Yang pertama, contohnya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hak dan kewajiban warga negara selanjutnya dalam sila keempat. Di dalam sila keempat terdapat nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan. Sila keempat, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Contohnya, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hak dan kewajiban warga negara di dalam sila kelima. Di dalam sila kelima terdapat nilai-nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Contohnya, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan terakhir, suka bekerja keras. Nah, itu diantaranya hak dan kewajiban warga negara dalam kelima sila Pancasila. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, nilai instrumental Pancasila itu merupakan penjabaran di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas dulu apa itu nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Jadi, nilai-nilai instrumental itu ada penjabarannya di dalam pasal-pasal setiap Undang-Undang Dasar 1945. Kita bahas satu persatu apa aja hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai instrumental Pancasila,
yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pasal 26 ayat 1 dan 2. Pertanyaan pertama yang muncul dari pasal 26 ayat 1 dan 2, siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Nah, pasal 26 ayat 1 dan 2 ini menjawab pertanyaan tersebut. Intinya, pasal 26 ayat 1 dan 2 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Kemudian, hak dan kewajiban warga negara di dalam pasal 27 ayat 1. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini, apa ya hak dan kewajibannya? Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, selanjutnya pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 2 menjamin bahwa warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 berisi bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara. Selanjutnya ada di pasal 28. Dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Di dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Selanjutnya ada pasal 29 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 29 ayat 1, ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukan ajaran agama. Pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan pada pasal tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 31 ayat 1 berisi ketentuan bahwa penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan pada ayat 2 merupakan penegasan kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Di dalam pasal 32 ayat 1, ketentuan pada ayat ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian pada ayat keduanya merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Pasal 33. Nah, pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 34. Di dalam pasal 34 memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak
jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Nah, itu dia tadi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai instrumental Pancasila yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan setelah kita paham bahwa hak dan kewajiban warga negara kita sebagai warga negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diharapkan terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, baik, saya sudah selesai memaparkan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara di dalam di dalam nilai dasar Pancasila, yang kedua di dalam nilai instrumental Pancasila. Nah, yang ketiganya sebetulnya ada satu lagi, yaitu nilai praksis Pancasila. Nah, silakan teman-teman untuk membuat contoh penerapan atau contoh hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai-nilai praksis Pancasila dalam lingkungan keluarga. Dikirimkan dalam bentuk foto melalui link Google Drive per kelas ya. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,